Pada podcast hari ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa sekali teman-teman semua, yaitu Alfiantara dari Ketua HMJ Teknik Informatika Undiksa. Gimana kabarnya, Vin? Setengahnya sehat selalu, Kak. Wah, mantap sekali. Kesibukannya apa nih akhir-akhir ini? Akhir-akhir ini kesibukan saya itu lagi ada studi independen dan serangkaian kegiatan ulang tahun di jurusan, Kak. Jurusan Teknik Informatika. Iya, benar, Kak. Itu tepatnya pada tanggal berapa tuh untuk ininya, ulang tahunnya itu? Nah, untuk serangkaian ulang tahun ini dimulai dari tanggal 26 Oktober ini dan di akhir di puncak acara itu tanggal 1 November. Wih, mantap. Apa namanya, kalau di Teknik Informatika itu kan gabungan dari beberapa prodi ya. Iya, benar. Itu biasanya kegiatannya itu semuanya ikut jadi satu apa? Kalau untuk di kegiatan itu tentu kita melibatkan semua prodi, Kak. Jadi ada prodi manajemen informatika, kemudian pendidikan teknik informatika, sistem informasi dan ilmu komputer, Kak, di dalamnya. Iya. Nah, kemarin itu kan dulu kan belum ada belum ada gabungan prodi-prodi. Dulu kan HMJ misalnya PTI, HMJ PTI, HMJ MI gitu. Nah, ini yang berapa nih, tahun berapa gitu loh kan, HMJ kan baru-baru kayaknya kan. Itu yang keberapa nih ulang tahunnya? Jadi untuk di jurusan teknik informatika sendiri kan baru terbentuk di tahun 2018 SK-nya, kemudian di 2019 baru kita merayakan ulang tahunnya. Nah, jadi sekarang ini kita yang ketiga, Kak. Yang ketiga. Nah, dengan nama kegiatan Information Technology Grand Celebration atau Integer seperti itu, Kak. Integer, kalau integer itu kan kayak bilangan. Itu identik sekali sama anak teknik gitu kan. Nah, untuk kegiatannya itu apa aja tuh, Vin? Biasanya kan kalau dulu tuh ada lomba, expo biasanya dulu kalau offline. Sekarang online ini kan apa aja sih kegiatannya itu? Untuk kegiatan kita di Integer 3 tahun ini itu ada kegiatan webinar, kemudian ada kegiatan expo juga, namun kami sedang mencari produk-produk dari mahasiswa sehingga kami bisa menampilkan produk mahasiswa apa sih yang ada di jurusan teknik informatika, dan kemudian ada perlombaan. Nah, perlombaannya salah satunya itu ada Hacking the Game, itu untuk siswa SMA dan SMK, kemudian ada perlombaan esai, kemudian ada UI UX, dan ada lomba bisnis IT case seperti itu tuh mahasiswa karena memang lagi hype-nya seperti itu kegiatannya. Itu, nah ini menarik nih, yang produk-produk mahasiswa itu ditampilkan. Itu melalui apa nanti ditampilkan itu, kayak online atau gimana itu ininya? Jadi untuk sekarang ini kita sedang merancang online ya, karena situasi belum mendukung, jadi kami memanfaatkan teknologi yang ada seperti itu, Pak. Kan produk misalnya nih, mahasiswa buat produk terus ditampilkan, itu tujuannya cuma memperkenalkan aja, atau misalnya ngundang investor kah, atau pengembang yang lain kah, atau gimana gitu? Untuk saat ini kita sedang memperkenalkan terlebih dahulu, Kak. Jadi ini kan baru pertama kali kembali lagi kita adakan seperti itu, Kak. Jadi masih perlu mencari jalan nih, mana nih yang bagusnya seperti itu, Kak. Jadi masih penyesuaian. Artinya sebagai langkah awal lah gitu ya. Mantap sekali untuk Alvin ya. Tapi itu kan sebenarnya untuk untuk organisasinya ya, bagaimana cara Alvin untuk mengurus, istilahnya untuk mengorganisasi teman-teman semua agar berjalan dengan baik tentunya ya. Nah, terlepas dari itu kan sebenarnya saya ngundang Alvin ini, kita ngobrol tentang Alvinnya nih sekarang. Tadi kan kita bahas tentang bagaimana Alvin dengan organisasinya, tapi sekarang kita bahas Alvinnya ini gimana nih, boleh apa enggak nih? Silakan. Yang penting kita ngobrol biasa aja ya. Ini Alvin kan aslinya dari mana nih? Itu dulu. Kalau asli saya dari Karangasem, Kak. Dari Desa Bubuk gitu. Terus kuliah di Undiksa di Sistem Informasi. Dari prodi Sistem Informasi gitu. Semester 5. Semester 5. Iya. Nah, ini kok bisa pilih Sistem Informasi nih? Tujuannya apa sih gitu? Untuk memilih sistem informasi awalnya itu memang random gitu, Kak. Kenapa gitu? Karena dulu kalau menurut saya terlalu naif gitu di SMA gitu, karena memang SMA itu kan masa-masa kita labil dan banyak eksplorasi gitu. Cuma memang dulu saya akui, kenapa saya bilang naif? Karena saya terlalu fokus pada satu hal saja gitu. Seperti ada quotes itu bahwa jangan terlalu menaruh
telur di satu kantong saja gitu. Kantong saja. Seandainya ada rusak kan menyebar ke yang lain Yang gitu. lain. Seandainya kalau kita pecah-pecah kan bisa kita mengambil untung di yang lainnya seperti itu. Nah, sedangkan saya dulu itu saya cuma fokus mencari stand seperti itu Kak, karena memang lagi hype dulu di tahun-tahun saya itu banyak kakak tingkat yang lolos di stand gitu. Jadi saya menjanjikan sekali gitu. Dan kita pun nanti statusnya PNS seperti itu. Siapa yang tidak tergiur seperti itu stand. Nah, dari awal masuk SMA saya mulai mencari stand itu, saya udah mulai belajar walaupun tidak terlalu intens, tapi setidaknya sesekali pernah membuka catatan gitu. Sampai di SMA dulu di kelas 3 baru saya ngeh ketika saya diterima, saya mendapatkan jatah SNM itu jalur nilai itu, dan ketika saya tawarkan itu saya tidak lolos. Nah, itu di bulan Januari. Kemudian saya baru ingat bahwa di bulan depan itu ada SBM-nya. Nah, saya kan merasa wah saya nggak bisa nih kalau misalnya cuma mencantumkan dan cuma menerapkan satu dari tujuan aja di stand aja gitu. Saya mulai dah mencari jalan gimana nih untuk membackup seandainya saya gagal gitu, karena saya juga udah merasa waduh ini sebenarnya harus perlu cadangan nih kayak gitu. Terus setelah itu saya belajar seadanya gitu, karena memang tujuan awal kan saya mencari stand gitu. Jadi untuk mencari kuliahan lain itu saya terlalu menawar-duakan kayak gitu. Nah, akhirnya saya belajar seadanya. Di akhir tes itu saya mendapatkan poin yang menurut saya cukup gitu, lumayan lah gitu. Dan saya awalnya ingin kuliah di Jawa gitu, tapi setelah saya lihat dengan nilai seperti itu, karena di tahun saya itu kan saya mendapat nilai dulu, baru kita menawarkan nilai kita tuh ke univ-univ lain gitu. Nah, kita kan harus mencocokkan nih dengan pesaing-pesaing lainnya, passing grade yang lainnya. Ya benar itu. Karena itu saya merasa waduh nilai segini kayaknya belum cukup nih gitu. Ya udah, saya dengan ya berusaha mencari itu. Oke, saya daftar di 2 tempat di Bali kan itu. Kemudian orang tua saya pun tidak menyetujui di Jawa gitu, di luar Bali. Mungkin itu restu orang tua ya, jadinya harus sebenarnya harus kembali ke Bali gitu jadinya nanti. Nah, setelah itu saya berpikir gitu dulu, wah kayaknya lagi hype nih tentang teknologi gitu, startup kayak gitu. Dulu Gojek lagi terus naik kayak gitu. Nah, saya coba kayaknya buat aplikasi keren gitu. Oke, saya coba apa nih? Kalau dari saya sendiri kan sebenarnya tidak terlalu berminat di pendidikan gitu. Maksudnya kadang di pendidikan teknik informatika gitu. Cuma saya coba apa prodi yang sekiranya saya banget nih gitu. Oke, ada prodi baru nih gitu. Jadi prodi sistem informasi itu prodi baru di tahun 2018 ya. 2018. Jadi saya angkatan kedua gitu. Saya coba nih karena kebetulan juga di sekolah saya dulu ada kakak kelas saya yang menawarkan gitu, ada sosialisasi ini loh, ada prodi baru di sistem informasi di Indonesia kayak gitu. Oke, saya coba gitu, saya mendaftar di sana dan diterima. Ya udah, saya eksekusi gitu. Dan di sana di awal memang karena saya gagal stand gitu, jadi kekurangan 1 poin itu sangat berarti banget gitu, dan merasa waduh emang momen-momen down itu ada gitu untuk siswa-siswa SMA yang lagi mencari perkuliahan itu. Memang saya rasa mungkin semua pernah mengalaminya masa-masa itu. Dan saya merasa aduh ini gimana ya, berat banget itu karena kurang 1 poin. Dan ya tapi mau gimana lagi gitu, saya berusaha untuk berpikir tenang, mencari solusi dan jalan gitu. Saya memang di sini jalan saya udah akhirnya di SI itu ya, di SI, dan saya eksekusi dah gitu. Apa yang saya bisa lakukan saya eksekusi gitu. Sehingga dari sana saya mencoba gini, konsep saya, seandainya kita diam saja, kemungkinan kita tidak akan mendapatkan apa-apa kayak gitu. Jadi saya berusaha untuk bergerak, mengerjakan apapun yang bisa saya kerjakan itu, mengikuti organisasi, mengikuti webinar, workshop, karena itu udah saya bilang di SMA saya terlalu naif dan kurangnya informasi gitu. Sehingga sekarang saya berusaha untuk mencari informasi sebanyak-banyaknya dari berbagai sudut pandang, dari berbagai sisi. Karena itu saya mengikuti workshop, ikut organisasi, UKM dan lain yang sekiranya bisa menambah wawasan saya seperti itu, Pak. Nah, keren sekali ya. Itu panjang sekali pengalaman dari Alvin. Sebenarnya terlalu dini kalau kita bilang bahwa saya hanya tujuannya cuma satu aja gitu. Itu terlalu kayak Alvin bilang tuh naif lah gitu. Harusnya kita
apa ya, mencari sumber berbagai banyak hal lah untuk menjadi acuan kita lah, menjadi referensi kita itu ya. Setelah saya terjun di sistem informasi ini dan dengan bantuan dosen-dosen di sana juga mengarahkan mahasiswanya, ini loh alumni ataupun nanti luaran dari sistem informasi seperti ini gitu. Jadi di semester 1 ini saya sudah dibekali gitu, istilahnya dikasih arahan sama dosen tuh, karena sama-sama prodi baru, jadi kan dosen juga ambil andil banyak nih, yuk nanti seperti ini arahannya gitu. Jadi saya mulai terbuka nih gitu, oh ternyata sistem informasi nanti seperti ini gitu, dari pengolahan data, kemudian nanti ada cyber security, kemudian pengembangan sistem informasi seperti itu. Jadi saya mulai tertarik, akan saya coba gitu. Banyak hal yang bisa dituju sebenarnya dari sistem informasi ya. Itu soalnya apa ya, kayak bagus sekali, apalagi sekarang nih pekerjaan itu banyak yang dari sistem informasi ya. Yang banyak dicari itu ya sistem informasi tentang teknologi gitu, karena emang teknologinya itu sekarang sedang bagus-bagusnya gitu, nggak terdampak corona sebenarnya teknologi ya. Nah ini lanjut nih cerita, kan udah masuk di sistem informasi, kuliah di sistem informasi. Saya lihat juga Alvin ini aktif ya di banyak organisasi gitu. Sekarang nih ikut berapa organisasi sih sebenarnya? Kalau sekarang satu gitu. Banyak gini UKM-nya banyak gitu. UKM-nya banyak. Jadi kalau di semester 1 saya juga itu karena konsepnya apapun yang ingin saya kerjakan, oke saya kerjakan gitu. Apa yang bisa saya lakukan gitu. Jadi dulu di semester 1 itu saya coba tertarik di karya tulis dan catur. Jadi untuk catur itu memang dari lama saya suka catur, ya hobi sekedar main sama teman gitu. Saya lanjutkan aja di perkuliahan gitu. Kemudian karena saya di semester 2 dan 3 itu harus memilih karena terlalu banyaknya kegiatan dan saya harus pilah-pilah lagi gitu. Jadi saya cukup menjadi anggota saja gitu di UKM catur gitu. Dan sebelumnya itu saya sempat menjadi pengurus di UKM packing gitu. Nah, dan itu juga kebetulan saya diminta untuk menjadi koordinator prodi mahasiswa gitu. Jadi koordinator mahasiswa di prodi sistem informasi seperti itu. Jadi ya lumayan sebelumnya itu untuk mengatur waktunya gitu. Memang itu menjadi tantangan. Ya. Sekarang jadi ketua di AMJ ya, Teknik Informatika. Nah ini pengen tahu nih, kok bisa jadi ketua AMJ? Gimana ceritanya tuh? Apa dari paksaan atau memang minat sendiri gitu? Jadi sebelumnya untuk menjadi ketua HMJ itu jujur masih belum terbayang gitu. Bagaimana nanti, karena sebelumnya itu saya menjadi koordinator, sebelumnya juga saya pernah menjadi koordinator kelas itu quality, kemudian naik menjadi koordinator mahasiswa di prodi itu, baru menjadi ketua itu andil dari teman-teman juga gitu. Jadi teman-teman itu dukungan teman-teman gitu. Jadi teman-teman percaya sama saya dan saya berterima kasih kepada teman-teman gitu, karena sudah percaya sama saya gitu. Memang dari hal tersebutlah saya teman-teman saya sudah mendukung gitu, saya coba gitu menjadi ketua gitu, dan saya mendaftarkan diri dan mengikuti prosesnya dan terpilih menjadi ketua itu. Ya menurut saya harus dicoba gitu. Kapan lagi, dan saya juga berusaha ingin menciptakan kenangan yang baik di masa muda gitu, karena seperti teman-teman ketahui mungkin karena kita jiwa muda gitu, mungkin harus mengeksplorasi apapun yang kita inginkan gitu. Seandainya gagal ya udah. Tapi kalau misalnya jadi ketua itu kan banyak hal lah yang bisa didapatkan, baik itu suka ya dan juga duka gitu. Nah, yang saya lihat kemarin itu kan banyak yang merasa, ada yang ngeluh lah gitu, saya tua ini kok gini gitu. Tapi ada yang suka, ada bangganya mungkin. Nah kalau menurut Alvin tuh ada hal yang harusnya saya rubah nih sistemnya seperti ini gitu. Ada nggak kepikiran kayak itu? Apalagi kan ketuanya itu harus punya kayak pemahaman yang lebih lah dibandingkan dengan yang lain, atau punya wewenang yang lebih lah gitu. Ada nggak keinginan Alvin yang mungkin belum direalisasikan atau yang ingin Alvin realisasikan? Kemudian berarti pertama suka dukanya dulu. Untuk sukanya tentu kita punya relasi ya, dan saya akui gitu, ketika dimanapun
kita berada itu kadang ada teman aja yang ayo sini bareng main kayak gitu, kenal gitu enak. Contohnya seperti saya nih Kak, saya ikut UKM gitu, saya kenal Kak Andika, saya kenal Kak Geri dan lain-lain itu, saya merasa bangga gitu. Oh bisa dijadikan role model seperti itu untuk mengikuti berbagai kegiatan di perlombaan dan di kegiatan organisasi ini pun saya memiliki role model seperti itu yang wah hebat ya kakak itu bisa ikut begini seperti ini gitu. Jadi saya ingin coba gitu. Dan dukanya itu kadang ketika kita banyak kegiatan dan manajemen waktunya itu kadang perlu lagi diperbaiki. Nah itu menurut saya terus saya berbenah diri gitu. Karena kadang di posisi saya itu kadang bagus, manajemen waktunya kadang buruk gitu. Jadi itu masih belum stabil, masih saya perbaiki terus seperti itu. Untuk dukanya seperti itu. Dan untuk kegiatan-kegiatan itu ya memang tentu melelahkan gitu ya. Iya pasti ya. Tapi kalau saya berprinsip oke, kita coba gitu. Jadi semua itu kalau nggak dicoba nggak tahu rasanya seperti apa kayak gitu. Dan untuk apa yang kedepannya akan saya lakukan itu untuk sekarang saya berusaha untuk bagaimana menjadi pemimpin yang baik di teman-teman dan di jurusan seperti itu. Jadi bagaimana menampung teman-teman, kemudian menjadi pemimpin yang bisa menerima pendapat dan menaungi mereka semua gitu. Karena dari teman-teman pun karena masih muda pun ada beberapa permasalahan yang mereka alami, sehingga saya merasa kalau perlu tempat diskusi ataupun tempat sharing, mari kita diskusikan gitu. Jadi saya terbuka sama teman-teman kayak gitu. Artinya sebagai ketua itu tetap menampung aspirasi ya. Apapun misalnya keluhan dari teman-teman, Alvin itu kayak menerima lah gitu. Jadi sebagai bahan pertimbangan dan untuk mengambil keputusan yang baik ke depannya itu seperti apa gitu ya. Nah, ini kan musimnya kayak online lah itu corona karena dampak Covid nih, memang benar-benar Covid ini. Kalau dulu ya waktu saya kan ikut juga di HMJ dulu, tapi itu HMJ PTI gitu dulu. Kegiatannya kan secara langsung offline, jadi kita mudah lah untuk melakukan pelaksanaan itu gampang gitu. Nah sekarang ini kan online ya, jadi ada nggak kesulitan yang benar-benar Alvin rasakan gitu, yang benar-benar wah ini kayaknya susah sekali dilaksanakan gitu. Ada nggak mungkin perasaan atau pelaksanaan yang memang belum Alvin lakukan gitu? Oke. Untuk kegiatan itu mungkin dikoordinasi, kemudian di bagaimana kita memahami satu sama lain. Karena gini, kendala di organisasi itu kadang satu orang nih misalnya tidak melaporkan atau tidak menyampaikan apa sih yang mereka alami selama di organisasi. Karena di situ membuat salah paham gitu. Nah, disitulah pentingnya komunikasi antara anggota dan ketua gitu. Jadi ketua harus mengetahui apa yang dilakukan anggota dan anggota harus berani menyampaikan apa yang dia rasakan seperti itu. Jadi kita bisa saling memahami satu sama lain Kak. Nah, kadang disitulah kita perlu bersabar, kemudian perlu bagaimana mengenal anggota. Kalau saya memang jujur di awal tuh sulit mengenal anggota gitu, karena adanya pandemi seperti ini. Karena lebih enak kalau kita ketemu langsung gitu, dan kita biasanya lebih nyambung apa yang kita bahas gitu. Karena mencari topik pembahasan untuk mengenal anggota itu yang menurut saya sulit gitu. Kalau misalnya rapat itu kan lewat Zoom ya, iya, kan ada nggak misalnya anggota yang nggak hadir terus-terusan gitu? Banyak atau ada gimana? Kalau misalnya untuk anggota yang jarang hadir, ada gitu. Karena menurut saya di setiap organisasi pasti ada ya. Namun sekarang bagaimana cara kita menanggapi hal tersebut aja gitu. Nah, kalau dari saya ya saya tentu melakukan pendekatan gitu terlebih dahulu. Bagaimana sih apa yang mereka alami itu, kendala apa yang mereka dapati kayak gitu selama mengikuti kegiatan. Pernah nggak Alvin kayak negur anggota ini kok nggak pernah hadir nih gitu? Pernah nggak kayak gitu? Atau mungkin teman-temannya mungkin atau anggotanya mungkin maaf ya Kak, itu misalnya Vin saya tuh nggak pernah hadir karena apa gitu. Ada nggak yang secara langsung ngomong gitu atau mungkin Alvin yang negur gitu? Itu ada yang saya langsung nanya, ada yang dari mereka menyampaikan gitu. Biasanya kalau yang saya nanya itu kadang karena memang sebenarnya dia ada kesibukan gitu dan tidak bisa ditinggalkan gitu. Cuma cara berkomunikasinya saja yang perlu
tingkatan gitu, karena mereka oke, saya ada kegiatan itu, tapi dia nggak melaporkannya. Itu yang menurut saya perlu mengetahui sih apa sih Iya, kegiatan benar dari sih. teman-teman ini. Ya kadang gitu juga ya. Sebenarnya kalau misalnya saya nih merasa malu juga, mungkin itu yang dirasakan teman-teman anggota ya. Kalau misalnya saya sibuk di organisasi lain, mungkin ikut UKM atau mungkin ikut apa ya. Kadang merasakan hal yang sama juga. Saya malu nih nggak pernah hadir di AMJ gitu. Kadang takut menyampaikan gitu. Nah itu peran ketuanya sebenarnya di sana juga ya, untuk menanyakan apa nih yang menyebabkan kamu kayak gini gitu. Itu juga kayak apa ya, menjadi permasalahan ya sebenarnya. Nah untuk Alvin sendiri apa ya, kayak kebijakan-kebijakan Alvin itu yang menurut Alvin ini harus dilaksanakan nih gitu, nggak boleh nggak itu ada nggak kayak gitu, atau mungkin tergantung teman-teman aja dah gimana nih, saya siap kok gitu misalnya, atau gimana gitu. Kalau untuk kebijakan biasanya saya running di inti dulu. Jadi di inti itu kan ada inti wakil, benaran, semua kepala bidangnya seperti itu saya putuskan di sana dulu, baru kita sampaikan ke anggota gitu, seperti itu. Nah, di sana untuk kebijakan-kebijakan itu saya sih menyampaikan kapan kesepakatan ini bisa diputuskan gitu, karena kadang perlu keputusan cepat gitu dan tepat di waktu singkat seperti itu. Nah itu kadang saya masih belajar gitu, karena memang benar bagi saya itu perlu proses gitu, tantangan gitu, untuk memberikan keputusan yang cepat, tepat di waktu yang singkat seperti itu. Nah terus untuk kebijakannya kadang gini, saya tentu selalu mau hati-hati juga ke teman-teman itu, apapun kendalanya sampaikan seperti itu. Kemudian apapun yang kalian alami sharing kayak gitu, karena kita sama-sama belajar kayak gitu. Dan saya pun tidak selalu benar gitu, saya selalu menyampaikan seperti itu ke teman-teman. Baru saya ketua, belum tentu saya juga benar gitu. Cuma minta pertimbangan seperti itu, bagaimana kita menanggapi suatu permasalahan ini dengan diskusi dan musyawarah seperti itu. Jadi bagus sekali ya kalau misalnya kayak Alvin mengatur teman-teman itu, istilahnya runding dulu lah gitu ya sebelum mengambil keputusan. Tapi kalau misalnya jadi ketua AMJ itu kan bukan ruang lingkupnya AMJ aja, apakah ada relasi keluar, misalnya ke BEM, ke BEM fakultas atau BEM Rema, itu ada nggak hubungannya ke sana gitu, atau cuma saya ngurus ruang lingkup AMJ aja gitu? Oke, untuk ruang lingkupnya tentu yang paling utama di jurusan seperti itu ada AMJ. Namun untuk di fakultas ada. Jadi kalau di BEM itu kalau tidak salah namanya penasehat ya, atau saya lupa itu. Jadi kita di ketua di BEM Fakultas Teknik Kejuruan itu kan ada 2 jurusan ya. Nah jadi kita ketua-ketuanya itu diminta menjadi dewan pertimbangan, dewan pertimbangan atau dewan penasehat, saya lupa itu, maaf. Jadi nanti ketika ada kegiatan di BEM kita diundang, bagaimana kita menyepakati atau tidak terkait kegiatan yang diusulkan oleh BEM seperti itu. Karena dari BEM kan nanti juga melibatkan mahasiswa jurusan seperti itu. Nah di Alvin sendiri kan udah ikut beberapa organisasi nih, di AMJ, terus UKM berapa ikut Alvin? UKM 2 Kak. 2. Gitu. Nah kemarin kan juga ikut apa namanya, kayak duta itu kalau nggak salah. Itu gini, Putra Putri Indonesia. Putra Putri Indonesia. Nah terinspirasi dari mana nih kok ikut Putra Putri Indonesia? Sebenarnya untuk ikut di Putra Putri Indonesia ini itu atas rekomendasi kakak tingkat saya gitu. Coba Vin gitu sebagai perwakilan jurusan, dan saya rasa oke, menarik gitu. Bisa dicoba gitu, karena saya belum pernah terjun di dunia seperti itu gitu. Dan mungkin dulu di waktu SMA memang ada ketertarikan itu, dan pernah ikut di kegiatan turun-turun SMA seperti itu. Oke, saya coba lagi gitu. Dan kemarin kebetulan dari hasil tes itu saya dinyatakan lolos 10 finalis seperti itu gitu. Itu yang dicari gantengnya aja dan cantiknya aja, atau ada hal lain yang dicari dari Putra Putri Indonesia? Kalau menurut saya itu tentu kan skill ya, kemampuan gitu, bagaimana mereka istilahnya mempromosikan diri gitu, dan tentu harus berani tampil seperti itu, percaya diri, dan bagaimana mengumumkan pendapat dengan
audiens seperti itu lebih itu yang diunggulkan sebenarnya ya. Menarik sekali sebenarnya. Jadi Alvin ini banyak sekali yang diikuti. Jadi dari kedua AMJ, terus UKM, dua UKM ya, UKM Catur, UKM Pekin, terus Putra Putri Indonesia. Ada lagi nggak kegiatan yang di luar kampus mungkin ada nggak? Untuk di luar kampus saat ini kegiatan studi independen. Nah itu kegiatannya seperti apa? Nah, kegiatan studi independen itu adalah program yang direncanakan oleh Kemendikbud dan nama kegiatannya adalah Kampus Merdeka ya. Jadi awalnya Kampus Merdeka. Nah, di salah satu program Kampus Merdeka itu ada studi independen dan magang dan studi independen bersertifikat seperti itu atau MSIB gitu. Nah, ini baru batch pertama, jadi baru pertama kali diadakan oleh Kemendikbud, dan di studi independen ini Kemendikbud bekerjasama dengan mitra di perusahaan itu. Nah, tujuannya dari studi independen dan magang bersertifikat ini untuk menghasilkan mahasiswa yang siap terjun di dunia industri seperti itu. Ini berapa lama? 6 bulan ya? 6 bulan. 6 bulan. Nah, untuk Alvin sendiri udah banyak nih ikut organisasi, ikut kegiatan-kegiatan. Nah, gimana cara Alvin ngatur waktunya itu dengan jadwal kuliah? Nah, biasanya kan teman-teman kalau organisasi, kalau sudah saking sibuknya di organisasi itu mereka lupa sama kuliah. Kadang nggak buat tugas, kadang bolos itu kalau misalnya offline ya. Nah sekarang online kan otomatis banyak beban lah masuk, antara tugas itu juga numpuk kan seperti itu. Gimana cara Alvin ngatur waktunya ini? Harusnya saya ini belajar gitu, harusnya saya ini ngatur teman-teman organisasi. Gimana cara Alvin? Kalau cara saya selalu gini Kak, berusaha untuk memanajemen kegiatan saya gitu, karena memang saya banyak tertariknya gitu. Nah, untuk cara strateginya itu saya menggunakan aplikasi dan catatan seperti itu. Jadi misalnya hari ini saya harus ngapain aja seperti itu. Dan ya walaupun memang kadang gini ya Kak, kadang memang tantangan bagi saya gitu. Jadi saya selalu berbenah diri, karena kadang yang saya catat itu kadang masih perlu lagi direvisi seperti itu. Karena misalnya ada suatu kegiatan yang mungkin saya lupakan, misalnya saya lewati seperti itu. Yang utamanya tentu kan kuliah memang ya, belajar gitu. Tapi kadang memang ada masa-masa kita jenuh gitu. Nah, untuk mengalihkan kejenuhan itu kadang saya mengikuti kegiatan perlombaan dan mungkin di organisasi sebaliknya seperti itu Pak. Ya saya berusaha semaksimal mungkin, seoptimal mungkin untuk mengaturnya gitu. Ya, tapi memang jalan ya. Tapi memang saya tidak terlalu baik gitu. Jadi saya berusaha untuk kembali membenahi diri gitu. Apa yang kurang, oke saya coba benahi seperti itu. Jadi kayak apa ya? Walaupun sudah kita atur ya waktunya, pasti ada aja yang terlewatkan ya. Nah ini terakhir nih, Vin. Jadi udah panjang lebar sudah kita ngobrol, banyak pengalaman yang disampaikan Alvin. Jadi terakhir mungkin biasanya di kabar Miksa itu, nah Alvin mungkin bisa sampaikan ke teman-teman apa yang ingin Alvin sampaikan ke teman-teman itu, kayak mungkin kata mutiara lah, motivasi lah, atau apalah, bebas lah itu. Ini terakhir ya. Baik, terima kasih Kak. Jadi untuk sharing saya, jadi bukan maksud menggurui gitu. Jadi saya dan kita semua sama-sama belajar gitu. Jadi saya menyampaikan berdasarkan apa yang saya alami, pengalaman selama berkuliah gitu. Jadi untuk dari saya sendiri itu, kuliah itu singkat, kalau bilang singkat, lama gitu. Tergantung bagaimana kita menyikapinya gitu. Karena kalau dari saya sendiri, ada beberapa target yang perlu saya penuhi selama masa kuliah ini. Jadi menurut saya ini terlalu singkat gitu. Jadi harus saya kejar apa yang saya inginkan selama 4 tahun ini gitu. Terus dari saya, terutama misalnya untuk mahasiswa baru seperti itu, coba untuk melakukan suatu hal yang kalian inginkan gitu. Jadi misalnya kalian ingin organisasi, oke coba gitu. Namun pertimbangkan juga misalnya organisasi seperti apa yang ingin kalian ikuti gitu, UKM apa yang kalian minati seperti itu. Jadi apa yang kalian inginkan itu lebih terarah gitu. Misalnya seperti saya, seandainya saya dulu ketika menjadi maba, saya sangat tertarik ikut di karya tulis gitu. Karena dulu di SMA saya belum pernah mengikuti karya tulis dan perlombaan, karena saya juga dulu anak organisasi juga.
Jadi saya berusaha mencoba hal baru gitu yang menurut saya menarik gitu. Jadi dari sana saya bisa mengeksplorasi diri saya gitu. Saya bertemu dengan orang-orang hebat seperti itu. Saya sangat termotivasi gitu. Saya ingin paling tidak seperti mereka gitu, bisa terjun dan keluar ikut berlomba di mana saja seperti itu. Itu yang menjadi motivasi saya. Jadi cobalah mencari lingkungan yang menurut kalian bisa memotivasi kalian dan membuat diri kalian berkembang seperti itu. Terima kasih banyak. Jadi teman-teman, mungkin itu yang bisa kita bicarakan, obrolkan ya. Jadi semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Oke, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye bye.